Itulah makanya Luqmanul Hakim memberikan nasihat kepada anaknya. Duhai anakku, kata Luqman, kerjakanlah dosa itu sejauh kemampuan engkau menanggung azab. Kalau rasa-rasanya badan ini sanggup menerima azab Allah, ya kerjakanlah dosa. Tapi rasa-rasanya lah, tidak akan sanggup. Namanya juga azab. Gimana kondisi bapak tuh di sana? Azab dia sekarang. Nah, itu sudah tidak enak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Bapak dan Ibu, jamaah salat asar yang kami muliakan, dan semoga seluruh kita yang berhadir saat ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasul menjelaskan majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah berkumpul suatu kaum di salah satu rumah Allah, yatsluna kitab Allah. Di situ dibacakan kitab Allah. Wa yatadarrusunahu bainahum, mereka berusaha menjelaskan memaparkan isinya. Illa nazalat alaihimus sakinah, pastilah turun ketenangan di hati mereka. Wa wasiyatumur rahmah, Allah memandang mereka dengan pandangan penuh kasih sayang. Wa hafat sumul malaikah, tempat mereka itu dipenuhi oleh para malaikat. Wa zakarahumullah fi man indah, nama-nama yang hadir sedang disebut-sebut oleh Allah di sisinya di antara para malaikat. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang korbankan waktu, tenaga, pikiran, dan mungkin sedikit perasaan untuk hadir dalam majelis ilmu, Allah berjanji memudahkan bagi orang itu jalannya menuju surga. Pada pertemuan kita kali ini kita akan membicarakan satu judul singkat, konsekuensi sebuah dosa. Menjadi orang yang tak berdosa tidaklah mungkin. Sebab tidak ada manusia dilahirkan dengan tidak berdosa. Siapapun orangnya, laki-laki, perempuan, tua, muda, miskin, kaya, pastilah dia punya dosa. Karena Rasul mengatakan, kullu bani Adam khata'. Setiap anak cucu Adam itu pasti punya salah, pasti punya dosa. Jangankan kita tinggal di dunia, punya orang tua, punya tetangga, punya kawan sebaya. Nabi Adam alaihi salam tinggal di dalam surga, tak ada orang tua, tak ada tetangga, tak ada kawan sebaya, kecuali Siti Hawa, pun tetap berdosa. Satu dosa Adam di dalam surga, memakan buah khuldi. Kata Allah, kul nahbitu minha jami'an, Adam, keluar kau dari dalam surga. Konsekuensi, apatah lagi awak yang tinggal di dunia ini, tak mungkinlah tak berdosa, punya orang tua, punya tetangga, punya kawan sebaya. Adam cuma satu dosanya, makan buah khuldi, terusir dari dalam surga. Awak, entah buah hapu-hapu nanlah awak makan. Jadi tak mungkin tak berdosa. Kullu bani Adam khata'. Cuman bicara tentang dosa, bagaimana sikap kita? Bila dosa itu sudah terlanjur kita kerjakan, konsekuensi atau perkara yang harus awak lakukan cuma satu, bertobat terhadap. Sebaik-baik orang berdosa itu, kata Rasul, kullu bani Adam khata'. Wa khairu khata' at-tawwabuna. Sebaik mereka yang berdosa, yang mau bertobat kepada Tuhannya. Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Duhai orang beriman, kata Allah, tobatlah kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Lalu sikap yang kedua adalah sikap kita terhadap dosa yang bakalan kita kerjakan. Kalau terhadap dosa yang sudah kita lakukan, kita dituntut untuk bertobat. Kalau dosa yang mungkin bakalan kita kerjakan, maka kita dituntut untuk
memelihara diri. Caranya, ingatlah konsekuensi daripada dosa yang bakalan kita kerjakan tersebut. Jadi makin tahu kita konsekuensi daripada sebuah perbuatan, maka makin berhati-hati kita nak melakukannya. Apa konsekuensi dari sebuah dosa? Inilah yang akan kita bicarakan secara sederhana. Yang pertama adalah siap-siaplah menerima azab. Baik azab kubur, azab mahsyar, konon tak lagi azab neraka. Itulah makanya Luqmanul Hakim memberikan nasihat kepada anaknya. Wahai anakku, kata Luqman, kerjakanlah dosa itu. Sejauh kemampuan engkau menanggung azab. Kalau rasa-rasanya badan ini sanggup menerima azab Allah, ya kerjakanlah dosa. Tapi rasa-rasanya lah, tidak akan sanggup. Namanya juga azab. Gimana kondisi bapak tuh di sana? Azab dia sekarang. Nah, itu sudah ada enak. Dulu di sini tenang, bapaknya senang. Sekarang apa ya? Azab. Itu baru masalah kata azabnya saja sudah tidak menyenangkan. Konotah lagi kalau berbicara tentang azab kubur, azab mahsyar, apatah lagi azab neraka. Usahakan berbicara tentang azab akhirat tersebut. Ulama menjelaskan, satu-satunya azab akhirat yang ditarik Allah ke dunia, diberlakukan di dunia ini adalah sakaratul maut. Saking azabnya dan sakitnya sakaratul maut itu menghilangkan segala macam penyakit. Jadi kalau bapak dan ibu sudah mengalami sakaratul maut, hilang satu penyakit. Kalau tidak percaya, cukup. Tidak ada lagi sakit mah, tidak ada lagi sakit asam urat. Kalau sudah mengalami sakaratul maut, sehingga menjadi bahasa sehari-hari, kondisi bapak itu sekarang sudah sekarat. Sekarat, sakaratul maut. Ulama menjelaskan, seperti Ibnu Hajar Asqalani, seorang ahli hadis, bagaimana gambaran orang sakaratul maut seperti menarik pohon yang berduri dari dalam tubuh. Putuslah mana yang putus, tinggallah mana yang tinggal. Imam Al-Qurtubi membayangkan sakaratul maut itu tergoncangnya jiwa seperti kain yang berada dalam keranjang, terbolak-balik. Saking tak tetapnya jiwa tersebut, ia tidak kenal lagi dengan orang di sekitarnya. Orang sakaratul maut itu tidak kenalnya lagi. Tengok pak di belakang, di kanan, kenal tidak bapak siapa ini? Tidak tahu. Padahal istrinya. Sebelah kiri itu tengok apa? Siapa? Anak sulungnya, tidak tahu. Sedang sakaratul maut, saking sakitnya seperti kambing dikuak kulit. Nah, kaum muslimin yang berbahagia itu baru sakarat. Makanya Rasul tak kala mengalami sakaratul maut, dia bermohon kepada Allah, kalau kayak inilah sakitnya sakaratul maut, maka ya Allah, pindahkan sajalah sakit itu kepada, jangan kepada umatku. Nah, kaum muslimin yang berbahagia, itulah sakarat tersebut. Lalu bagaimana dengan azab kubur? Maka Ibnu Samah mengatakan, kalian kalau melewati kubur, awak kan sering lewat dekat kubur, jangan terpesona menengok tenangnya. Di dalamnya itu tidak tenang, hirup pikuk itu. Kalian kalau menengok samanya bentuk kubur, kubur yang paling sama di Pekanbaru ini, Taman Makam Pahlawan. Sama benar, sama tinggi, sama besar, sama elok, sama bentuk, sama. Di dalamnya tak sama. Yang satu raudatun min riyadil jannah, yang satu hufratun min hufarin niran. Satu taman dari taman surga, yang satunya jurang dari jurang neraka. Selesai menguburkan sahabat, Rasul berdiri di samping kubur, lalu mengatakan 3 kali, pelihara diri kalian dari azab kubur, pelihara diri kalian dari azab kubur, pelihara diri kalian dari azab kubur. Sampai 3 kali Rasul mengatakan.
Mengapa demikian? Karena betul dan nyatanya azab kubur. Seandainya awak tidak percaya, riwayat lain mengatakan Rasul kan lewat dekat kuburan tua. Lalu beliau mengatakan, orang dalam kubur ini sedang diazab oleh Allah. Jadi Rasul tahu, awak tak tahu. Yang satu ini diazab karena tidak bersih buang air kecil. Tidak ada hubungan dengan orang lain, tidak pernah ditenderkan pekerjaan ini. Itu urusan pribadi. Tapi ternyata membawa dan mengundang azab. Yang satu ini namimah, suka mengadu-ngadu. Pergi ke tempat A, bicaranya tentang A. Pergi ke tempat B, mukanya kayak B. Pergi ke tempat C, mulutnya kayak C. Jadi A, B, C, A, B, C. Namimah, diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru azab kubur. Tidak percaya juga awak dengan azab kubur. Sebab sekarang ada sebahagian dari para mubalik dan ustaz suka melogika-logikakan agama ini. Isra Mi'raj kayaknya tak lagi mukjizat. Macam-macam. Sholat tak perlu 5 waktu karena tak ada dalam Al-Quran. Sholat 5 waktu itu tak ada dalam Al-Quran. Jadi tak perlu diamalkan. Jadi apa yang dikerjakan Rasul dan sahabat selama ini salah. Jadi sering dilogikakan. Azab kubur tak ada karena tak ada dalam Al-Quran. Kalau tak percaya awak dengan adanya azab kubur, makanya sekali-kali ikutlah apa yang disuruh Rasul. Apa itu? Ziarah kubur. Ikut mengantarkan orang yang sudah meninggal ke kuburan. Kalau bapak ibu sedang libur, pas ada tetangga meninggal, sempat-sempatkanlah sekali-kali. Ikut mengantarkan. Tengok mayat sewaktu dimasukkan ke dalam. Jangan duduk di atas kubur apalagi sambil merokok. Cerita pula tentang politik. Bosan akan dapatnya Pak. Kabar-kabarnya nomor 3 kok. Anda usah lagi Pak. Tengok, nampak itu azab kubur. Kita tidak menengok adanya malaikat mungkar wa nakir, api yang membakar, ular yang melilit, itu perkara gaib. Tapi yang 3 ini nyata. Satu, kubur itu sempit. Sempit itu kan azab. Jangankan kubur yang sempit, berbaju sempit aja sekarang azab kok dibuatnya. Sepatu sempit, azab, pecah-pecah kaki juga. Rumah sempit, kalau bisa Bapak Ibu milikilah rumah lapang. Karena kata Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu, kemuliaan hidup di dunia salah satunya adalah dengan banyaknya harta benda. Makin senang awak dibuatnya kalau kayu. Percayalah. Entah kalau ada Bapak Ibu ingin hidup miskin, pelambon tidak dapat. Kalau bisa kayu, punya rumah gadang, karpet bantang, makanan taidang, ada udang jorandang, tambah ampe-ampe palimpang. Iti banyak di bank kapan pahinnya kapatama. Asalkan suami jangan matu keranjang. Lapang itu. Coba kalau seandainya rumah sempit, susah awak. Rumah cuma 6 kali 6 meter, anak berenam. Tentu 1 meter 1 orang awak. Ayah dapat rezeki umpamanya THR, nak beli kulkas sebagaimana juga orang lain punya. Di mana nak ditaruh? Sebelah kanan anak tua, sebelah kiri nomor 2, yang di sana-sana nomor 3. Mau tak mau harus di tengah. Letakkanlah kulkas di tengah rumah itu. Datang ibu mertua dari kampung, kemana nak diletakkan? Susah. Satu-satunya tempat yang kosong cuma dalam kulkas. Kan baru dibeli, masih kosong. Itu cara berpikir cerdas, kan belum ada isinya. Susah dibuatnya. Itu baru rumah sempit. Bagaimana kalau hati sempit, pikiran sempit? Kubur itu sempit. Makanya kata Ali, bila engkau di dunia ini dalam kesempitan, ingatlah sempitnya kubur. Karena itu akan melapangkan kamu. Tidak ada urusan yang paling sempit kecuali hari awak dimasukkan ke dalam kubur. Habislah semua kelapangan. Jangankan untuk berdiri, duduk pun tak bisa. Jangankan duduk terlentang, tidak memungkinkan. Hanya miring ke kanan ke arah kiblat. Diciumkan ke tanah. Di depan tanah, di belakang papan lahan. Di atas tanah, di bawah tanah, kiri kanan tanah.
Mati itu terlalu sakit, sakaratul maut. Di dalam kubur terlalu sempit, ular dan kala datang menggigit, papan dan bumi pula menghimpit. Itu lagu lama tuh Pak, nggak ada di YouTube. Kalau Bapak ketik nanti kelompok kuburan, nggak lagu itu keluar, yang lain keluar. Keluar lagu C, D minor, E minor, G, G, C lagi, D minor, D minor, G, G, C lagi. Tak joleh tak apa maksudnya. Lupa, 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 lupa lagi syairnya. Kalau lupa jangan menyanyi. Jadi tidak ada makna. Kalau lagu dulu itu jelas. Liang lahat muat seorang, gelapnya wahai tidak terperi. Azab nomor 2 gelap. Selesai tanah ditimbun orang, tinggallah badan seorang diri. Sendirian, gelap, sempit, gelap, sendirian. Itu azab kubur. Lalu bagaimana dengan azab mahsyar? Azab neraka, setiap Allah berbicara tentang azab di dalam Al-Quran tidak ada berdiri sendiri. Selalu diberi sifatnya supaya kabar bertakut untuk awak hari ini. Itu pun awak tidak takut. Walahum azabun alim, bagi mereka azab yang pedih. Walahum azabun azim, bagi mereka azab yang besar. Walahum azabun muhin, bagi mereka azab yang menghinakan. Apakah pernah ada orang menengok benarnya ada azab? Ada. Siapa dia? Ialah Rasulullah. Salah satu hikmah Isra Mi'raj ini kan itu, membuktikan kebenaran isi di dalam Al-Quran tentang perkara yang gaib-gaib. Al-Quran berbicara tentang surga, Al-Quran berbicara tentang neraka. Itu dalam teori Al-Quran. Nyatanya mana? Ayo Muhammad, kata Rasul. Maku tengokkan kau mana dia neraka. Itu dia neraka. Nah, maka Rasul mengatakan, bila ada ini azab, ini dosa, ini azab, ini dosa. Antara lain, Rasul menengok langsung azab. Beliau menengok ada orang yang lidahnya panjang keluar, kemudian dipotong, keluar lagi, dipotong lagi, keluar lagi, dipotong lagi. Nah itu siapa itu Jibril? Apa dosa? Kan begitu Pak. Setelah menengok azab, apa dosa? Artinya konsekuensi dari azab itu adalah konsekuensi dari dosa itu adalah azab. Apa dosanya nih Jibril? Jibril menjawab, itulah dia orang yang bicaranya tak sesuai dengan yang diamalkannya. Orang sering menyebutnya para mubalih, para ustaz. Saya kurang setuju. Masa kami aja? Kalau bentuk itu berhenti orang menjadi mubalih jadinya Pak. Semua awak masuk itu. Orang yang memberikan nasihat kemudian tidak mengimbanginya dengan pengamalan masuk. Jadi guru-guru masuk, dosen masuk, ustadz masuk juga. Orang tua masuk. Siapa mereka orang tua yang masuk? Yaitu orang yang tua menyuruh anaknya melakukan sholat umpamanya, tapi dia tidak sholat. Banyak tuh. Sholat. Ayah kok nggak sholat, kata anak. Anak sekarang kan cerdas, Pak. Ayah kok nggak sholat? Ayah halangan. Mana ada laki-laki halangan? Puasa, tengok anak lain berpuasa, masa kalian tidak puasa di bulan Ramadan? Ini puasa lah. Ayah kok nggak puasa? Ayah kalau bulan Ramadan sakit mah. Bilang Ramadan, bilang mahal. Nah ini termasuk juga. Rasul menengok ada orang dipotong digergaji tangannya. Itu siapa? Apa dosanya itu? Tetap dosa yang ditanya. Karena konsekuensinya itu. Itu adalah orang yang mengambil hak orang lain. Itu yang dikejar-kejar api neraka, kemanapun dia pergi. Itu orang yang durhaka sama orang tua. Jangankan membentak walatan harhuma lagi. Jangankan membentak membencinya. Mengatakan di depan orang tua dengan decak saja tak boleh. Tidak senang kalau sama ayah emak. Kalau sesama kawan biasanya. Oh ini lagi. Oh ini. Tapi kalau pada orang tua tidak boleh. Fala taqul lahuma uff.
Jangan kau katakan, saya pernah bertanya kepada jamaah, coba tuliskan. Ada yang bisa apa? Guru bahasa Indonesia sekalipun tidak bisa menulis. Nak ditulis C, C. Nak ditulis CIS, cheese. Ini enggak. Apa nulisnya? Tidak bisa ada Pak. Saking kecilnya dosa itu. Tapi kalau dihadapkan kepada orang tua, menjadi dosa besar. Maka setelah Rasul menengok tersebut, wajar Rasul memberikan sebuah sabdanya. Seringan-ringannya azab neraka itu adalah seseorang yang disuruh memakai sandal dari api neraka, begitu dipakai menggelegaklah otaknya. Dari mata, hidung, mulut, telinga keluarlah lidah-lidah api. Ia seperti didudukkan di sebuah tungku yang api dinyalakan di bawahnya. Ia bergumam, aku orang yang paling besar azab. Kata Rasul, itulah contoh seringan-ringannya azab. Tentu seringan-ringannya azab untuk seringan-ringannya dosa. Kan begitu logikanya. Makanya wajar Luqmanul Hakim mengatakan, kerjakanlah dosa itu. Nah, sejauh kemampuan engkau menanggung azab, lebih mulia seseorang itu. Biarlah dia lemah dalam melaksanakan ketaatan, asal kuat dalam menjauhi kemaksiatan. Tapi yang banyak awak gagal, kemampuan menjauhkan diri dari kemaksiatan atau dosa. Yang kedua, dua saja kita sampaikan karena waktunya sudah 30 menit. Saya kan tetap tengok waktu itu Pak. Kalau lama-lama ceramah rugi saya. Dua sajalah kita sampaikan dari 5 perkara ini. Yang kedua adalah terimalah musibah di dalam bentuk azab. Memang tidak semua musibah dalam bentuk azab. Musibah itu ada 3 macam. Yang pertama kalau dia melanda orang yang berdosa, azab namanya. Melanda orang yang lalai, peringatan namanya. Melanda orang yang taat, ujian namanya. Yang awak tanyakan tak kala musibah itu datang, apakah saya sedang diazab, sedang diingatkan, atau sedang diuji. Tengok kondisi. Kalau sahabat lebih takut dia kalau itu dalam bentuk azab. Sehingga putus pun sandal mereka beristighfar. Putus sandal, astagfirullah. Jangan-jangan ini azab. Tertendang nanti daun pintu, mudah-mudahan saya jangan. Seharusnya awak beristighfar. Jangan-jangan ini azab. Apa dosa kaki itu? Oh iya, menjelang ke kantor tadi menendang kucing. Nah, umpamanya kan begitu. Wajar aku dapat azab. Kaum muslimin yang berbahagia. Tapi kalau kita buka lembaran Al-Quran, rata-rata musibah demi musibah yang terjadi itu rata-rata dalam bentuk azab. Azab berarti ada yang mengundang azab itu lewat dosa yang dilakukan. Contoh, banjir besar melanda umat Nabi Nuh. Mereka melakukan satu dosa besar, yaitu syirik. Dibuatnya berhala-berhala, lalu disembah berkeliling mereka. Ullandah illan, ullandah illan, oh ullandah illan. Kayak gitu Pak Ustaz, kiro-kiro Pak. Kok betul-betul nampaknya jangan-jangan Ustaz penyembah belum dia tidak ada Bapak Ibu. Ini kiro-kiro. Akibatnya Allah tenggelamkan. Ada yang menganalisa di mana terjadi banjir-banjir, di situ banyak syiriknya. Ini kan musim banjir, Pak. Berarti banyak syirik merajalela. Orang tidak menyembah berhala, tapi syirik modern. Orang menyembah jabatan, orang menyembah harta, orang menyembah tokoh, sampai mengorbankan agama. Ada tokoh mengatakan bahwa sekarang orang sholat tidak banyak yang tidak menyebut amin. Lantaran dia memuja satu tokoh yang tak usah disebutkan namanya. Waktu menyebut amin, kan walau dolin. Apa sambungnya? Kalau ada yang tak menyebut berarti itu. Nak disebutnya amin dong Pak katanya. Ada yang diam, dikorbankan. Masalah agama demi masalah. Sudah berapa ribu kali Bapak Ibu sholat, ada tidak orang diam saja waktu menyebut waladhdallin? Tak menyebut amin, rasanya tidak ada. Cuman ada yang besar, ada yang kecil, tetap disebut. Sementara tokoh itu mengatakan, ada yang tidak
Saking sayangnya sama tokoh itu, tidak disebutnya Pak Amin. Bohong. Ada yang berani mengatakan bahwa sekarang umat Islam itu tidak begini lagi tahiyatnya, Pak. Karena dia tidak suka, ini kan menunjukkan nomor satu. Maka ada yang begini. Nah ini jujur Bapak Ibu, pernah tidak Bapak Ibu menengok kawan di samping sholat begini? Kalau pernah saya bayar saat ini Pak. Tidak ada, bohong. Tidak ada begini. Pernah Pak? Tidak pernah. Kalau begini pernah, tentu begitu kok pernah. Kalau dia nomor 4 itu begitu besok. Kalau dia nomor 5 itu begitu Pak. Tetap begini. Bahkan kalau sakit telunjuk ini tidak disunahkan mengganti dengan jari lain. Bapak kalau sakit telunjuk tak bisa, umpamanya diangkat, jangan tukar dengan jempol. Nah, boleh. Kau muslimin yang berbahagia. Jadi wajar turun musibah, banjir besar, sedikit lagi longsor. Longsor itu kan dibalikkan. Yang bawah ke atas, yang atas ke bawah. Kenapa terjadi longsor? Tengok umat Nabi Lut. Umat Nabi Lut itu diberi Allah azab berupa longsor. Karena perbuatannya memang kebalik. Makanya tempatnya dibalikkan. Orang laki-laki dengan perempuan, perempuan dengan laki-laki, Allah ciptakan hidup berpasang-pasangan. Sementara kaum itu terbalik. Laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Apalah rasul. LGBT, laki ganteng, bini tampan. Itu kepanjangannya. Dan ada yang nak mesahkan itu dibolehkan pula. Coba bayangkan itu. Durhakanya kepada Allah. Sudah jelas-jelas dilarang. Dibolehkannya LGBT, laki ganteng, bini tampan. Tak terbayang Bapak. Amun tak terbayang kalau seandainya pasangan saya itu jenggotnya lebih panjang dulu dari aku. Terus sangkut jangkut dengan jangkut. Oh Tuhan. Jadi wajarlah turun musibah. Maka kaum muslimin yang berbahagia itu adalah konsekuensi terhadap dosa yang berani kita lakukan. Kita tutup dengan sebuah kata syair Khalil Gibran, seorang penyair di Lebanon. Siapa yang selalu berenang-renang di dalam dosa, suatu saat akan tenggelam di dalam duka. Karena itu konsekuensinya. Lebih dan kurang mohon maaf. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.